kamu bikin Dan Blank usia 15 tahun gitu kan. Kamu dikasih makan apa dulu? Aku tuh dulu anak yang pemalu sih, anak yang pemalu. Tapi aku juga inget kalau aku selalu punya ambisi. Are you Dan Blank and are Dan Blank you? Kebayang nggak? Pernah nggak ngerasa salah langkah kayak Di Dan Blank ya? iya? Banyak banget lagi. Halo everyone, welcome back to Nyalon, sebuah podcast di mana kita ngobrol seru sama perempuan-perempuan keren sesantai di salon. Hari ini my guest, she is a mom, she is an entrepreneur in fashion industry. Please welcome Kak Mutiara Kamila. Hi everyone. Hi, welcome to the podcast. It's so nice to have you here. Thank you for having me. Ini actually pertama kali kita ketemu ya. Bener. Selama ini hanya online aja, kita berolahraga bersama. Sekarang akhirnya kita bisa bertemu tatap muka gitu ya. So, we always start with this question. Apa rutinitas nyalon favorit kamu? Rutinitas nyalon. Iya, nggak harus nyalon, tapi kayak pijet gitu juga nggak apa-apa. Karena aku punya bayi sekarang, Iya. usianya 6 bulan, aku selalu pijat mama. Oh. Jadi kayak aku selalu home treatment, dan harus pijat mama kan, karena Oke. beda kan pasti kalau lagi menyusui dan lain sebagainya gitu. Jadi aku selalu sekarang sih rutinnya pijat mama. Nyalon terakhir adalah 1 hari sebelum aku melahirkan. Itu kayak Potong ibu-ibu rambut. selalu gitu nggak sih? Sebelum Betul. itu kayak kan biar karena nggak tahu kapan lagi. Karena apakah punya waktu gitu Iya, kan? Oke. Gitu. Jadi 1 hari sebelum aku melahirkan, aku potong rambut jadi super pendek. Iya. Ya nabung sih, Iya. karena aku kayak nggak bisa ke salon lagi Iya, gitu sampai iya, sekarang. iya. Bener Oh, bener ya ternyata ya. Oke. Pijat mama ini rutin berarti. Lumayan sih, kayak sebulan sekali. Oke. Jadi anakku juga, aku juga gitu, Oke. barengan. Oh, lucu banget. Iya, Mom and iya, baby iya. gitu Iya, ya. iya, barengan. Sebenarnya bayi-bayi kan sebenarnya saya badannya tuh kaku loh kalau nggak dipijat, kayak sering kali ya gitu. Jadi kayak it's actually it's a bit technical. But anyway, iya. Sebelum memiliki anak, apakah kamu lebih rajin nyalon? Kayak apa, what was your rutinitas nyalon? Aku kalau nyalon itu selalu banyaknya ya, itu adalah hair mask. Oh, oke. Sama Di mani-pedi sih rumah. yang sering gitu. Oke. Itu yang paling sering. Dan aku memang kayaknya bukan tipe yang warnain rambut sih. Oke. Jadi emang ya udah enggak gitu. Iya, Jadi iya, emang ya hair mask aja Oke. sama mani-pedi, udah itu Oke, aja. gitu. Jadi emang yang basic, simple, tapi emang, dan aku jarang banget warnain kukuku. Oke, iya, iya, iya. Gitu. Oke. Nah, sekarang, do you feel pretty? Sometimes, Oke. kalau misalnya lagi make up itu pasti. Jadi Oke. kalau lagi kayak on set aku ngerasanya oke, ini aku lagi kayak di panggung gitu, Iya, iya. kayak. Oh. Ngerasanya gitu kayak Iya. oke, harus on gitu kan. Nah. Itu yang pertama. Sama kadang-kadang kalau lagi bangun tidur Oh, dan lagi fresh ya. Oke. Kan karena ada tidur yang baik, ada tidur yang kadang-kadang Iya. aku kayak waktunya nggak cukup segala macam. Cuman kalau misalnya tidurnya cukup, aku selalu bangun merasa kayak seger gitu. Oke, that is so unique karena kayak kadang orang kan maksudnya pas bangun tidur malah yang kayak aduh gue paling gitu. kayak beler gitu kan, tapi you do feel pretty when you just woke up malah ya. Iya, kalau itu tadi kalau seger, Oh, kalau iya. malamnya panjang gitu buatku. Oke, that is cute. Oke, dan obviously you are in the pretty industry which is fashion gitu ya. So kamu bikin Dan Blank usia 15 tahun gitu kan. Iya, betul. Kamu dikasih makan apa dulu? Umur 15 tahun udah bisa membuat sesuatu, but like let's take it back all the way, kayak Muti kecil dulu seperti apa sih? Aku dulu kecil tuh gempal sekali. Oke. Jadi aku bisa bilang sebenarnya aku tuh bukan anak kecil yang kayak pede terus mau tampil gitu, bukan yang kayak gitu. Tapi aku tahu aku punya hobi ya dari mamaku, yaitu ya tadi. Jadi in fashion industry itu memang udah dari aku kecil sih, emang sebenarnya dari aku SD. Mamaku ada butik, emang kecil-kecilan aja waktu itu. Karena aku tiap hari ke sana, akhirnya aku tahu, oh ya nih asik nih kayaknya kerjainnya, ngeliat orang-orang potong pola lah, jahit segala macam. Akhirnya itu kebawa sampai akhirnya umur 15 tahun sih aku
bikin deh tuh si Dan Blank. Dan waktu itu namanya bukan Dan Blank ya, tentu saja. Iya. Namanya itu masih Blank Store ID. Oh, Blank Store ID. Ya, jadi blanknya gitu, blanknya kita pakai terus sekarang. Tapi sekarang waktu itu Blank Store ID gitu. Iya, Jadi aku kecil tuh orang yang ya anak yang sangat pemalu lah. Oke. Tapi menemukan diriku lewat Dan Blank justru gitu. lucu banget, Jadi iya. emang bener-bener jadi pede, jadi ketemu orang tuh jadi bisa ngomong. Karena biasanya aku pasti di belakang gitu, Di kayak belakangnya nggak mau muncul. Ada dorongan-dorongan, itu maksudnya keinginan kamu atau maksudnya kayak dorongan mama juga, kayak kamu bisa nih bikin? Itu sebenarnya apa ya, kayak ngelakuin itu tanpa rencana, terus kayak nggak tahu juga bakal kemana gitu ya, tapi ya udah kayak jalanin aja. Jadi emang karena suka itu. Aku tuh dulu gini loh, SD tuh tahu nggak sih, kayak kita suka beli ciki, nggak tahu sih, aku suka beli ciki. Iya. Terus kita dapet hadiah kan. Nah hadiah itu tuh aku jualin lagi. Jadi emang kayak dari SD tuh aku suka gitu-gitu loh. Darah entrepreneur sudah dari kecil ya. Ya gitu, nggak tahu tuh karena apa. Tapi itu kayak aku jualin lagi untuk beli ciki lagi. Kebayang nggak sih? Iya. Jadi aku beli, That's smart. itu makan ciki gratis gitu loh maksudnya. Iya. Gitu. Jadi emang itu udah kebiasaan sih dari SD akhirnya. Terus aku lakukan sampai akhirnya SMP lah. Aku mulai jualin baju, yang bentuknya baju ya memang gitu. Oke, tapi emang berarti selain mama kamu yang punya butik, keluarga apakah keluarga pebisnis? Background-nya gitu ya. Mungkin aku lebih seneng disebut pedagang sih. Karena memang papanya mamaku. Jadi papanya mamaku, aku panggil Lato, orang Bugis panggilnya Lato, itu dagang material bangunan. Gitu, jadi punya toko dan itu turun ke mamaku, kemudian turun juga ke aku lah. Dan saudara ya, dan adikku juga gitu. Iya. Gitu. And you grew up with a sister? Iya, betul. Beda berapa tahun? 2001. Aku 96, adikku 2001. Jadi bedanya ya 5 tahun sih. Dia involved di Dan Blank juga kah atau gimana? Dulu aku ingat ada momen memang sekeluarga kayak jadi turun gitu ya, kayak bantuin gitu. Cuman sekarang sih enggak. Ada bisnis lain lah, ada bisnis F&B gitu, beda. Kamu lumayan dekat sama adik kamu? Deket banget. Deket banget, karena mungkin cewek dua-duanya. So do you ya? Kayak bener nggak sih? Aku ada kakak cowok, terus kakak cewek baru aku. Oh, gitu. Jadi ada cowoknya. Ada yang cowok juga, iya. Tapi pasti sama yang cewek deket banget kan? Yang cewek deket, dulu enggak, karena kita bedanya jauh, 10 tahun. Jadi role aku tuh ngerecokin dia. Jadi kayak aku bayangin aku SD, dia SMA, itu kayak dia kesel tiap kali aku yang kayak mau ikutan dong, keren-keren banget nih kakak-kakak SMA ini gitu. Kalau misalnya ini kamu beda 5 tahun nggak sejauh itu lah ya? Dulu sih kayaknya sih sempat kayak berantem ya, cuman makin kayak udah mulai kuliah gitu, udah kayak justru deket sih jadinya. Oke. Terus kita masuk ke masa SMA ya, kamu umur 15 sudah mulai jualan. Ada concern ganggu sekolah dan itu nggak sih? Antara nyari duit dan sekolah? Dulu ya, aku mencoba mengingat. Cuman sih yang aku ingat adalah karena semua memang di-handle sendiri kan. Aku yang packing, aku yang shipping dan segala macam. Dan waktu itu lagi SMA kelas akhir, kayak kelas 12 tuh mau kuliah. Jadi emang agak-agak bagi waktunya sih agak susah gitu loh, karena pagi mungkin harus di sekolah, harus pendalaman materi, segala macam. Sorenya aku kayak bungkus-bungkus langsung kirimin paket gitu-gitulah. Student by day, entrepreneur by night, ya kan? Living the double life. Dari awal. Terus habis itu kamu kuliah dan sebenarnya kalau misalnya ngobrolin Dan Blank, perjalanannya panjang dan kayaknya kamu udah sering obrolin juga ya sebenarnya, dan aku juga what I like about Dan Blank adalah it's like a fashion brand that feels so human gitu. Kayak maksudnya kayak thank you. Iya, kayak kamu you don't only sell clothes gitu. Maksudnya kayak ngerasanya ketika masuk ke Instagram, which menurut aku untuk kayak sesuatu yang online kan it's a bit harder in a way untuk convey the emotions gitu. Rasanya hangat gitu. Hopefully ya, mudah-mudahan ya. Apakah itu intention di baliknya? Iya pasti ya. Nggak tahu sih, karena kalau aku dari awal selalu mencoba menjadi apa adanya gitu loh. Maksudnya jangan menjadi sesuatu yang kita juga enggak gitu kan. Terus ternyata makin kesini trennya juga ke sana. Maksudnya makin kita nunjukin behind the scene,
kemudian mungkin employee-nya, terus kita kehidupan owner yang apa adanya juga human gitu. side of it, Iya, ya. kayak ya udah jadi humanis aja gitu Oke, pengennya iya. dan thank you kalau misalnya beneran iya ya terasanya. I feel so. Dan tapi maksudnya kayak yang tadi kamu bilang ya, maksudnya the human side of it, dan maksudnya nggak ya udah jadi apa adanya aja. Are you then blank and are then blank you? Kebayang nggak? Sangat iya lagi. Oh iya. Iya, sangat iya lagi karena Gimana tuh? kenapa mungkin aku bisa bilang gitu? Aku sadar tuh gara-gara waktu itu aku ngobrol sama temen entrepreneur juga, Yasa kalau kamu tahu. Jadi emang waktu itu dia bilang ketika buka Instagram page-nya Muti, kok terasa Dan Blank ya gitu. Oke, Kayak ketika buka Instagram page-nya Dan Blank, kok terasa Muti juga ya gitu. Jadi Iya. pas aku perhatiin lagi, oh iya lagi, mungkin dari visual yang disajikan, terus kayak pilihan bahasanya dan segala macam gitu. Karena semua konten tuh curated pasti sama aku dulu, Iya, maksudnya iya. terakhirnya baru bisa tayang. Oke. Jadi emang aku Even selalu sampai make sure. sekarang nih? Sampai sekarang sih. Oke. Gitu. Jadi bahkan kadang kayak konten itu satu hal yang aku sangat dalemin sampai sekarang. Iya, Aku iya. tadi kan sempat cerita ya kayak aku Iya. super micromanage. Iya. Itu adalah konten sih Oke, gitu kayak sampai nanti sekarang. we'll talk more about that ya, how you are managing it gitu. Oke. Nah, tapi kalau tadi balik lagi you as you and then blank, itu perjalanannya sudah jauh, udah lama lah. Pernah nggak ngerasa salah langkah kayak, Di Dan Blank ya? iya, kayak, aduh ternyata ya maksudnya keputusannya mungkin kurang baik, kurang Tepat. cocok dan sebagainya. Banyak banget lagi. Pasti sih, makanya Banyak pasti, banget kayak lagi. kalau misalnya- Terus kayak selalu sampai sekarang gitu. Cuman mungkin serunya ketika mungkin aku nikah waktu itu 2022 ya. Kemudian aku pindah waktu itu sempat kan ke Aussie waktu itu sebentar. Karena ada suamiku yang kasih second opinion ya. Jadi aku ngerasa sekarang jadi lebih hati-hati, lebih hati-hati dalam mengambil keputusan, jadi nggak gerabak-gerubuk kayak zaman dulu gitu. Dan itu ada plus minusnya ternyata kalau Iya. pas aku rasain gitu. Kalau sekarang karena lebih hati-hati, akhirnya kesempatan tuh banyak yang akhirnya ya udah lama-lama kesempatannya nggak ada gitu loh. Karena aku terlalu berpikir. Oke. Dulu aku tuh nggak mikir, jadi kayak gas dulu, ada tempat di sini, oke, buka gitu. Iya. Kayak gitu. Bahkan nggak pakai ngitung-ngitung. Buka store tuh aku pernah loh nggak ngitung. Kayak nggak forecast gitu. Buka toko kayak yaudah buka aja gitu. Oke. Karena kayak oke nih gue rasa ini cool Intuisi dan ya, segala iya, macam. iya. Enggak cuma karena keren gitu Iya, kayak iya. oke ini kayak keren gitu. Oke buka gitu. Ternyata, Cuman sekarang ya itu jadi kayak lebih hati-hati. Tapi aku lagi mencoba menemukan balance di antara itu. Maksudnya jangan sampai terlalu hati-hati, tapi Iya. jangan sampai kayak gerabak-gerubuk juga Iya, gitu. iya. Itu sih yang aku rasa susah ya. Oke, Kayak iya, di tengah. it's always a balance ya gitu. Ada momen salah langkah yang paling kamu inget nggak? Yang salah langkah ya. Salah langkah yang paling tentang ini sih, tentang tim sih mungkin. Oke. Tim tuh kan nggak ada yang, menurutku tim tidak ada yang salah gitu ya. Hanya ada cocok nggak cocok kan pastinya. Betul, kan. iya. Cuman aku waktu itu udah ngerasa dari awal sebenarnya nggak cocok. Oke. Cuman kalau interview kan pasti ada tim HR juga dibantu Iya, kan. Terus ada mungkin usernya juga yang lain ikutan segala macam. Mereka tuh oke gitu. Akhirnya oke ya, iya ya, oh ya udah oke juga gitu. Tapi ternyata pas jalan gitu ya, ternyata nggak bisa kerja bareng Iya, gitu, iya. nggak cocok gitu. Jadi emang itu juga aku rasa sih penting ya buat Trusting jujur your dari gut. awal. Iya, Iya iya. dari awal gitu. Jadi emang kayak gut feeling tuh penting banget dari awal supaya nggak kejerumus kemana-mana sih. Oke. Dan harus percaya ya. Kadang kan Iya. kita kayak banyak bisikan-bisikan yang Iya. gitu. Apalagi kalau semua orang bilang kayak oke, berarti mungkin Apa iya, nih iya, gitu. Iya. Agak serius ya tapi Iya, nggak apa-apa karena masa pasti kayak banyak banget lessons-nya dari Banyak, kamu 10 tahun banyak. ini gitu kan. Betul. Gitu. Also you do a lot of collaborations gitu kan. Is there any particular favorite one? Yang favorit ya apa ya? Kalau misalnya bicara dampak sih, aku bisa bilang sebenarnya sama Isyana waktu itu. Itu aku bisa bilang kayak efeknya bahkan sampai sekarang deh kayaknya. Iya. Kayak ada yang ngerasa, ada yang bilang kalau oh ini brandnya Isyana dan sebagainya gitu. Jadi itu sih itu favoritku kalau bicara Oke. kayak besar secara dampaknya. Cuman kalau misalnya yang bener-bener
nyampe ke hati. Kamu tahu Opa Oma Bagio nggak sih? Tahu. Aku pernah collab sama Opa Oma Oke. Bagio, kayak foto, Iya. waktu itu foto, ya bikin konten lah. Hasilnya tuh hangat gitu loh. Iya, kebayang sih. Kebayang. Iya. Kayak ada satu video itu yang kita remake fotonya mereka waktu muda, waktu mereka baru nikah gitu-gitu lah. Itu tuh nyampe banget gitu loh, maksudnya di aku personal ya. Iya, iya, iya. Itu sih, jadi kalau misalnya bicara favorit, itu sih yang Oke, favorit aku so far. Oke, I mean, of course you love all of them, but Iya. Tapi ada nih yang favorit banget yang Iya, sangat iya. tadi. Oke. Dan kamu ngejalanin Dan Blank ini hitungannya semuanya sendiri ya? Iya nggak sih? You're a solo Hitungannya. founder. Iya, betul, Ya kan, betul. sampai sekarang Sampai gitu. sekarang. Dan nggak ada, I don't know, misalnya mungkin venture capital atau semuanya? Enggak, aku suka Bener-bener. banget kayak sendiri karena Semuanya sendiri. iya, Nah, kenapa iya? Maksudnya, karena ada plus minus lah ya plus gitu. minus betul. Tapi kalau dari kamu gimana? Gimana ya? Jadi emang sebenarnya tawaran banyak terus mungkin kalau misalnya aku terima juga larinya Dan Blank akan lebih cepat. Tapi aku ngerasa perlu kayaknya dari tadi keyword yang kita pakai balance ya. Iya. Tapi bener sih, Iya. karena mungkin aku ngerasa aku juga pengen hidup sebagai akunya gitu, Iya. sebagai mutinya, bukan muti di Dan Blank-nya aja gitu. Jadi emang aku pengen sih sampai sekarang masih bootstrapping, jadi masih pakai modal sendiri, masih diputar terus aja. Dan nggak tahu ya kalau misalnya nanti ke depannya ada. Cuman aku ngerasa itu hal yang cocok sih buat aku gitu. Cara itu adalah cara yang cocok buat aku Oke. gitu. Nggak tahu nanti tapi for now, Iya. gitu. Oke. Sama mungkin aku penasaran juga ya, kayak kan kamu dulu memulai ini bisa dibilang dengan inspirasi mama kamu juga lah ya gitu. Misalnya your mom is already in the industry. Sekarang bagaimana sih role mama kamu dalam kamu berwirausaha kali ya? Bukan hanya Dan Blank aja, tapi what's your mom's role now? Kalau mamaku tuh emang sebenarnya secara teknis yang paham fashion ya, Iya, kayak iya. desain segala macam mamaku yang paham. Kalau aku teknis nggak terlalu, cuman ya bisnisnya aku suka gitu Iya, jalaninnya. Jadi emang kalau misalnya ada teknis jahit terus Dia kayak masih involved sampai sekarang masih gitu? lagi kayak lucu banget. kemarin emang sih nggak terus-terusan, jadi emang kayak cuman kalau ada sampel datang gitu ya, terus kita minta opini juga dari mamaku akhirnya. Iya. Kayak sampelnya dilihat terus oke ini kayaknya polanya harus digini Dia punya mata yang ini ya, jelinya ya. Iya, kayak polanya harus diginiin. Kamu mau looknya kayak gimana? Polanya tuh kayak gini loh gitu. Jadi Oke. dan itu ribet banget sih pas aku lihat kayak Iya, harus iya. pecah pola ya gitu-gitu, Iya. kayak susah. Baju-baju yang kelihatannya simple tuh cuttingnya paling Susah, paling- bener. Ini kayak gini kayak barrel. Itu gimana sih cara bikin barrel yang oke juga? Oke, gitu aku. Oke, nggak usah, nggak apa-apa. Mama Oke, aja. iya. Aku nggak usah tahu. Iya. Yang penting pokoknya lucu. Ya bagus ya. lucu ya. Oke. And now you're a mom. I Yep. want to talk Yay. more about that gitu. Tell me how it is menjalani kehidupan sebagai ibu. Gimana ya, roller coaster banget ya ternyata. Anakku baru 6,5 bulan, jadi baru MPASI, jadi kayak baru makan. Rasanya sih nano-nano sih emang. Dan gimana sih, capek tapi bahagia tuh gimana ya? Kayak ya udah itu gitu yang aku rasain, dan seru sih jadinya. Tiap bangun pagi kayak ada sosok kecil gitu. Lucu aja gitu. Iya. Ini apa, pasti it changes you into a new person juga. Banget sih, banget gitu. Gimana? Aku nggak tahu ternyata aku bisa se-commit itu sama hal gitu, sama suatu hal gitu. Aku nggak tahu kalau aku bisa se-commit itu. Kalau di Dan Blank mungkin aku lebih yang kayak semua fleksibel ngikutin aku kan jadinya. Iya. Tapi kalau ini tuh I have to commit to something gitu, Yeah. something new lagi, gitu. Yang dunianya baru banget, aku nggak tahu gitu. Itu hal baru bahkan buat aku, karena biasanya semua, ya tadi aku bilang maksudnya kayak ya udah muti lagi kemana ya udah diikutin segala macam. Cuman kalau ini aku bisa commit, itu sesuatu yang ternyata aku bisa gitu, bisa commit ke situ gitu, gitu. Jadi emang sesimpel mungkin aku kalau malam harus bikin makanan dia buat besok gitu. Itu akhirnya aku kayak coba rutinin. Terus jadwal bayi kayak pagi harus apa, aku harus commit ke itu gitu.
oh ternyata aku bisa ya gitu. Iya. Itu sih. Karena sebelumnya ya udah kayak, wih, Iya. mau besok bangunnya jam 7 atau jam Iya, 8 masih terserah bisa. Iya, gitu. iya. Ini every mom is a great planner or like they have to be, Iya, ya kan? iya. Karena semuanya Mau nggak mau. iya, 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 iya. Oke, dan how does your relationship mungkin dengan mama berubah kali ya setelah kamu memiliki anak? Setelah punya anak ya, aku lebih appreciate ke semua moms gitu ya, terutama akhirnya mamaku gitu. Cuman kalau aku bisa bilang kayak berubah nggak sih? Sebenarnya nggak terlalu berubah justru aku lihatnya kayak aku lebih ngeliat mamaku, oh dulu berarti aku pernah begini gitu. Iya. Tapi ya udah semuanya jalan dan aku tuh selalu happy pengen nunjukin karena kan tinggalnya pisah kan, maksudnya nggak sama rumahnya kan, jadi emang aku selalu akhirnya bawa anakku selalu ketemu gitu. Itu jadi suka surprisein mereka, kadang-kadang aku bawa anakku doang ke mereka gitu. Kayak gitu-gitu, jadi emang mungkin lebih kayak aku happy kalau ngelihat akhirnya mereka happy ketemu cucunya gitu. Iya. Kayak ke situ, cuman ya itu sih jadinya lebih ngerti ya, oh ternyata mama-mama dulu tuh bentuk care-nya tuh ya kayak gitu, bawel gitu. Mungkin kayak sekarang opa-omanya lebih senang ketemu cucunya dibanding anaknya kayak iya, sangat sih. Anaknya kayak, yaudah oke, bye. Sibuk dengan cucunya. Video call kan juga gitu kayak merah. Iya, bukan aku lagi yang dicariin. Gak apa-apa sih. Iya. Kita udah 30 tahun bersama ya gitu kayak, oke, gak apa-apa. Udah baik. Oke. Balik lagi tadi being a mom, a big role and also you have a big responsibility juga gitu kan di Dan Blank gitu dengan memimpin tim kamu yang sudah 50 orangan sekarang gitu kan. Pasti banyak perubahan juga gitu dengan kamu menjalani Dan Blanknya. How do you do that? Seru sih karena aku tadi sempet kasih tahu kamu juga kan, kayak aku dulu bener-bener micromanage semua hal gitu, termasuk salah satunya bikin konten. Jadi aku lupa ngelihat kayak big picture dari ini semua tuh apa gitu, dari Dan Blank tuh apa sebenarnya. Cuman ketika jadi mama karena aku harus bagi waktu, otomatis aku mengesampingkan dong yang hal-hal yang kayak oke, ini kayaknya bukan priority, terus kayak kita oke, sekarang kayak goal fokus aja yuk gitu dan segala macam. Aku ngerasa sekarang sih jauh lebih nyaman sih jalanin semuanya daripada dulu yang mana aku tuh bener-bener kayak 24 jam mikirin tuh satu hal itu kan, kayak pasti Dan Blank terus kan. Teman sekarang aku jadi punya waktu untuk kayak oke, ini mikir yang ini. Pas Dan Blank juga akhirnya aku sekarang tuh jadwalku ya hari-hari pagi tuh aku selalu sama anakku, jadi selalu bikin pokoknya urusan dia deh aku beresin sampai jam 12. Terus makan siang segala macam, jam 2 tuh saat aku ke kantor, jam 2 tuh di kantor. Jadi aku meeting selalu jam 2 sampai kayak jam 5 jam 6 gitu lah, baru aku pulang. Di waktu yang sesingkat itu aku jauh ngerasa lebih ada hasil ya daripada dulu aku seharian. Gitu. Gitu karena emang aku ya tadi maksudnya sangat-sangat ya udah goalnya apa, terus kayak ya udah nih lebih taktis gitu loh jadi lebih tahu prioritas juga. Nggak semuanya perlu kita ikut campur emosi ya kan, nggak usah itu semuanya kita urusin lah ya. That's what the teams are for gitu. Iya, betul. Dan tim juga mungkin ngerasanya jadi ngerasa dipercaya pasti kan. Iya. Oke, karena kadang kan kalau misalnya ya dengan kesibukan jadi ibu meskipun punya support system ya gitu, maksudnya tetap aja mungkin dulunya waktunya bisa semuanya buat kita sendiri, sekarang lebih terbagi-bagi gitu kan. Tapi that's actually good thing for you. Iya, sekarang sih aku rasanya gitu, walaupun capek gitu ya, kayak sibuk ngerasanya. Cuman itu aku menemukan diriku yang lain gitu loh, jadi ya kayak oke, bisa gitu. Ternyata aku bisa begini loh gitu. Iya. Wow, oke. Dan selain Dan Blank, kamu juga punya daycare. Oh my god, Muti, kamu sibuk ya? Sibuk. Kelihatannya aja. Oh, ternyata tapi enggak ya, lebih santai ya lebih sekarang. santai. Oke. Gimana? Kenapa merambah ke daycare juga sekarang? Karena awalnya banget karena aku waktu itu sempat karena suamiku studi di Aussie, kayak kita ngelihat di sana kan banyak teman-teman Indo ya. Terus mereka umum banget lah di sana, kayaknya udah umum banget masukin anaknya ke daycare gitu. Karena siapa lagi gitu yang bisa jagain kan di rumahnya.
nggak ada orang tua, terus nggak ada nini segala macam. Terus dari situ tuh kita sering banget dapet cerita masuk daycare tuh banyak banget benefitsnya karena mungkin secara sosial ya, Ketemu anak lain ketemu juga. anak lain, terus ya dan lain sebagainya lah, banyak gitu yang dipelajari. Terus kesini ngelihat kalau daycare tuh ternyata belum sejamak itu gitu, kayak belum seumum itu. Dan kita pengen sebenarnya Mera tuh nanti masuk ke daycare juga Iya. secepat mungkin. Cari di sekitar kantor, kayaknya jauh adanya, ya agak-agak lumayan lah berapa menit gitu. Ya udah akhirnya memutuskan ya udah deh, kayaknya ada kesempatannya juga, dan ngobrol waktu itu sama beberapa pihak kayak possible nih bikin daycare deket dengan kantor. Jadi deket banget, kayak jalan cuman berapa menit lah. Oke. Ya udah akhirnya ada kesempatannya bikin lah gitu. Jadi sekalian waktu itu bikin yayasan buat Mera. Jadi nama yayasannya ya nama yayasannya dari Mera gitu. Oke. Nantinya pengennya sih yang fokus ke, hopefully pengen banget fokusnya ke pendidikan. Iya. Tapi ya kita mungkin mulai dulu dari daycare lah di awal ini. Iya. Gitu. Wow, ada cerita menarik apa dengan menjalani daycare ini? Serunya adalah timeline bukanya daycare tuh lumayan mirip sama timeline Mera lahir kan. Jadi emang opening daycare tuh cuma beda sekitar sebulan dari Mera lahir. Jadi lucunya sih emang karena aku kayaknya lumayan bawel masalah kayak hygiene dan lain sebagainya. Itu yang aku bawelin juga akhirnya ke daycare gitu loh. Gitu, jadi emang kayak apa ya, kayak makanan harus disimpan, nggak boleh 2 jam di seorang gitu-gitu tuh aku lumayan cerewet gitu loh. Jadi itu sih yang apa ya, yang sekarang aku juga apply ke daycare gitu. Di sana tuh karena kan di daycare ada neni-neninya ya banyak. Emang apa ya, nggak tahu sih, mereka mereka tuh juga meninggalkan keluarga mereka gitu loh di kampung gitu loh buat kerja ke situ. That's what I was thinking about actually. Ya kayak maksudnya they take care of our family in expense of theirs. Iya, kan? benar gitu. Dan mereka punya anak juga gitu. Jadi aku kayak wah gitu, kayak bener-bener pas tahu ninggalin 2 anaknya yang masih usia muda juga, kecil juga, untuk ngerawat anak lain gitu. Bayangin aja gitu. Jadi gitu sih, jadi banyak cerita-cerita yang akhirnya bikin aku terenyuh juga gitu pas tahu. Gitu, jadi itu sekarang daycare-nya berarti jalan 6 bulan. Alhamdulillahnya okupansinya kayak udah lumayan, setengah lah gitu, kayak setengah dari kapasitas. Ini sebuah cuti melahirkan yang produktif ya. Kayak sebulan setelahnya buka daycare. Oke, siap. Iya. Wow, oke. Tadi aku pengen tanya juga, tadi kamu cerita tentang cerita-cerita yang bikin terenyuh when it comes to daycare gitu. Tapi dan Blank juga pasti banyak cerita-cerita yang kamu dapatkan, maksudnya meskipun menurut aku jualan barang itu tidak pernah hanya jualan barang gitu kan. Itu it sells something more gitu. Apa ada cerita-cerita terenyuh nggak dari kamu dan customer Dan Blank yang pernah kamu dengar? Yang bikin terenyuh ya? Gak harus terenyuh sih, tapi kayak bikin memorable aja gitu. Pernah sih sebetulnya baju kita tuh dipakai buat momen-momen berharga, momen-momen pentingnya mereka gitu. Kayak itu aja aku kadang-kadang kayak wow, dipakai buat kayak pre-weddingnya gitu misalnya. Terus ada yang satu yang bilang kayak nemenin aku dari zaman gadis, aku pre-wedding foto, terus nikah, sekarang udah punya anakku sekarang udah TK gitu. Kayak gitu. Terus karena aku setiap lebaran pasti ngeluarin kids apparel juga, jadi mereka juga kayak dari aku gadis sampai kayak anakku sekarang bisa beli juga gitu, bisa pakai juga. Itu wow gitu, kayak menurutku bener-bener kita tumbuh bersama ya gitu ternyata dari dulu gitu. Itu mungkin dari sisi customer ya, cuman dari tim tuh jauh lebih banyak sih, maksudnya kalau dari tim tuh lebih apa ya, kalau dari tim tuh ternyata aku ada yang ceritanya mungkin kayak jadi tulang punggung keluarga, ada yang ternyata udah bisa KPR rumah, ada yang banyak banget yang itu tuh wow, kayak dari Dan Blank nih yang tadi kita bahas ya, aku mulainya tuh kayak cuman
yaudah iseng-iseng aja. Berdagang, ya Iseng-iseng kan? berdagang, tapi ternyata bisa make a living for someone gitu. Iya, jadi Gitu. dititipin rezeki buat banyak orang lain juga gitu kan. Dan itu aku percaya ya emang punya mereka gitu, Iya, emang of course. lewat kita aja gitu, Iya, kebetulan. Iya. Gitu. Wow, Itu merinding ya kalau yang kayak gitu-gitu ya. Iya. Ada yang kayak sampai apa ya? Sampai ada yang sampai umroh, ada yang sampai gitu-gitulah kayak nyicil ini, nyicil itu segala macam gitu. Dan apalagi nih orang-orang yang kayak kamu ketemu tiap hari juga kan. Iya, Gitu. betul. Oke. I do have a question dengan role kamu yang lumayan banyak ini. Without them, without Dan Blank, without you being a mother, who are you? Ini berarti satu kata atau Oh enggak, kayak bisa explain aja? Explain aja. Menurut kamu Muti itu siapa sih di luar itu semua? Ini susah ya. Susah. Terus nanti kepikiran Apa ya? Siapa ya gue gitu sebenarnya. Kayak krisis ya identitas ini siapa ya sebenarnya. Aku tuh selalu inget momen aku kecil lagi kalau ditanya kayak gitu ya. Kayak mungkin belum ada Dan Blank, terus belum nikah, terus kayak selalu aku menganggap ya diriku yang dulu itu adalah base-nya gitu, yang aku sebagai anak, padahal itu role juga mungkin, kayak itu role juga aku sebagai anak, itu selalu aku inget sih, dan itu paling memorable ya, karena dulu mungkin kita ngapain sih kecil kan nggak mikir apa-apa ya, kayak ya udah main-main Tidak ada aja beban gitu, hidup ya. nggak ada beban hidup, terus main-main aja. Aku selalu berpikir itu adalah aku yang awal gitu. Oke. Sebelum ditambah kayak title Peran ini, title ini. itu, segala macam, peran ini, peran itu. Gitu, selalu nganggap itu. Banyak sih momen-momen yang akhirnya keputer lagi pas aku SD gitu, kayak jajan di kantin. Kayaknya itu aku deh gitu. Itu aku yang kayak gitu. Tapi siapa ini Muti pas dulu at the base of it all? Aku tuh dulu anak yang pemalu sih, anak yang pemalu. Tapi aku juga inget kalau aku selalu punya ambisi gitu. Jadi selalu kayak pemalu sih. Jadi aku kayak nggak mau tampil kalau di SD. Aku ingat banget waktu awal-awal ya TK SD, aku selalu malu untuk tampil. Tapi itu aku selalu punya ambisi diem-diem gitu loh. Jadi dapat ranking lah, kayak jadi perwakilan inilah itulah. Diam ambis. Tapi aku tuh kayak malu aja. gitu. Kayak malu banget. Kenapa malu? Kenapa ya malu ya? Aku ngerasa nggak mau dilihat mungkin. Kayak aku maju terus untuk jadi kayak highlight, jadi spotlight, aku tuh nggak suka gitu. Oke. Dulu. Kalau sekarang mungkin kayak aku, this Ini. is me. Iya. Cuman kalau dulu aku gitu. What was the turning point? Waktu ada Dan Blank sih. Waktu Dan Blank. Jadi waktu ada Dan Blank, itu pelan-pelan juga ya. Waktu ada Dan Blank terus kayak lama-lama kayak aku mulai pede gitu. Iya. Gitu. Apa turning point-nya ketika kamu bikin Dan Blank? You were like, okay, ini kayaknya bisa, it can be something big, something. Aku tuh gini sih, aku tuh sekarang nandain ya. Kayaknya emang kalau misalnya kita, jadi tuh kita harus punya sesuatu buat aktualisasi diri kali ya. Karena kalau misalnya enggak, akhirnya kayak nggak percaya juga sama diri sendiri gitu. Oke. Yang aku rasakan gitu, kayak aku apa sih gitu, kayak waktu itu gitu kan. Tapi setelah punya Dan Blank akhirnya aku tuh punya hal loh untuk dibanggakan, bukan skalanya ya, tapi ada sesuatu yang digeluti aja, itu kan sebenarnya udah bentuk dari aktualisasi gitu maksudnya. Dan itu ternyata apply juga di beberapa case ya, kayak ada beberapa orang yang aku tahu, orang dekat gitu, yang emang ternyata mereka ketika akhirnya punya sesuatu yang digemari, digeluti, dan mereka terus berkarya, tuh akhirnya mereka confidence-nya tuh naik gitu loh. Oke. Dan itu penting banget menurutku untuk seorang anak. Iya. Yang mana kayak mereka harus tahu mereka tuh they're capable. Iya, capable. And good-nya di mana gitu. Mereka tuh good di mana gitu. Mereka bagusnya di mana, potensinya di mana gitu. Itu kayaknya penting banget deh untuk tahu gitu. Daripada kayak bingung mau kemana segala macam. Gitu. Jadi aku kayaknya pas ada Dan Blank mulai
Mulai lebih pede. Mulai lebih pede. Oke. For you as a mom, apa sih mungkin nilai-nilai, value-value yang ingin kamu tanamkan ke anak kamu? Aku tuh kalau ditanyain, aku pernah kayaknya bahas ini di mana ya. Cuman kalau aku ditanyain tuh aku selalu jawabnya tuh kerja keras. Oke. Karena aku bener-bener ajak dia kemana-mana gitu loh sekarang. Oke. Itu sih kerja keras gitu. Kenapa? Karena dengan kerja keras tuh kamu bisa jadi apapun yang kamu mau juga gitu. Itu yang mau aku tanemin gitu. Dari yang dulu mungkin aku nggak pernah kebayang juga bisa pursue ini, terus ada kesempatannya dan bisa loh ternyata dengan kerja keras walaupun nggak ngoyo juga. Aku juga kayak nggak usah pakai venture capital lah, nggak usah pakai modal siapa segala macam, tetap mau balance juga. Tapi aku rasa dengan kerja keras tuh modal yang kuat sih buat dia nanti menghadapi dunia ini. Betul, yang keras dan lembut. Dan keras. Ya. Oke, that's so Itu aja. Jadi kayak awalnya selalu itu kerja keras dulu deh. Gitu. Oke. I do have some rapid fire questions. Jadi kayak lebih ke this or that gitu, yang mungkin bisa kamu jawab. Ini sebenarnya this or that, it feels like simple questions, tapi kayak kadang mikir juga sih. Sebenarnya dalam ya. Semangat ya. Semangat. Aku deg-degan deh. Aduh, enggak. Ya. Bentar. Oke, siap ya. Apa baju yang bikin kamu lebih pede? Barrel top. Barrel jacket like this. Iya, Okay. betul. Ini barrel So top. basically this is her confident suit. Betul. Ini barrel juga nggak nih? Ini barrel juga. barrel Ini juga. semua barrel cut dari atas sampai bawah ini barrel. Kenapa? Karena aku setelah melahirkan tuh lumayan naik berat badannya. Gak apa-apa sih, aku kayak ya udah happy aja kayak jalannya. Tapi aku rasa bisa di cover beautifully lewat barrel silhouette. Oke. Gitu. Dan aku baru menemukan itu sih, karena sebelumnya kan kayak cut-nya mungkin yang kayak lebih A-line dan segala macam itu ternyata emang nggak cocok gitu. Jadi kalau barrel tuh ini juga lebih baru nggak sih, kayak tren barrel kan, maksudnya it's trennya relatively new. betul baru. Dan It nggak comes tahu at the kenapa ya, right time kan ya kan? kayak kenapa momennya pas. Iya. Jadi pas aku pakai nice. Oke. Gitu. Jadi itu sih barrel. Apa warna favorit kamu? Hitam. Lebih mending harus pakai hitam head to toe selamanya, forever, atau tidak boleh pakai hitam sama sekali selamanya? Males gak sih pertanyaannya? Jadi mikir ya. Apakah cinta itu sama hitam ya jadi pertanyaannya? Is it worth it? Enggak lagi, mendingan nggak apa-apa nggak pakai hitam. Nggak apa-apa ya. Soalnya masih ada abu-abu. Masih ada, iya, oke. Ke situ-situ lagi ya, oke. Abu-abu tua masih ada. Iya, kita mepet-mepetin dikit, oke. Mendingan baju selalu stylish, tapi baunya apek. Atau selalu wangi, tapi bajunya nggak matching. Selalu wangi. Tapi bajunya nggak matching. Nggak apa-apa. Seriusan? Aku kira kamu visual gitu, jadi kayak mendingan. Karena aku benci banget bau apek lagi. Oke. Kayak, tau nggak sih apek yang kayak di cucian, terus kayak lupa. Aku tuh pernah lupa, bukan pernah lah, kayak lumayan sering sekarang. Abis nyuci terus kayak lupa jemur. Iya. Itu tuh kan bau apa kan? Aku nggak suka banget. Terus ada yang akhirnya aku jemur, ya udah gitu lah. Oke. Kamu kayak tadi literally kayak, Gitu kan, no. it's your worst nightmare. Oke. Ngulang SMA atau kuliah? Ngulang kuliah. Kenapa? Karena aku berpikir aku sebenarnya bisa lebih aktif waktu itu di kuliah. Karena waktu itu pas kuliah tuh aku lumayan kurang explore yang lintas jurusan. Kayak lintas fakultas. Teman-temannya maksudnya? Teman-temannya. Kayaknya banyak kesempatan deh sebenarnya yang lintas fakultas, cuman aku nggak ambil gitu. Oke. Karena udah mulai sibuk dengan dan blank atau emang nggak explore aja? Iya, kayaknya waktu itu gitu deh. Bener. Favorite time of the day? 3 a.m. 3 a.m. Kayak kalau kebangun itu aku happy banget sih, kayak sunyi gitu. Itu enak banget. Kayak for once in the day. Iya, bener. Akhirnya sunyi gitu ya. ya. Iya, betul. Itu aku happy banget karena nggak rushing juga kan, kayak yaudah. Tapi maksudnya bangun terus tidur lagi kan? Atau nggak bangun sih, dan beraktivitas? Kadang aku diem aja, kadang aku keluar ngeliat kayak di dapur lagi ada apa gitu. Apa yang harus ku kerjakan kadang gitu. Terus kadang-kadang ya udah aku kayak scrolling atau
ya diem aja Silent kadang. moment lah ya. Iya pokoknya silent aja, Oke. kayak semuanya kan soalnya tidur ya. Iya. Nggak ada iya. siapa-siapa gitu. Itu happy. Speaking of dapur, tadi kamu bilang, apa masakan favorit dari ibu? Masakan favorit? Iya. Apa ya? Ini bukan bakso, daging perintil, apa sih perintil daging? Kayak daging giling yang kayak dibulet-buletin. Bakso. Jadi tapi bukan bakso, karena nggak pakai tepung, kayak cuma daging doang. Terus dikasih bumbu pedes, dan itu tuh ada kalau lebaran. Gitu. Aku itu nggak sih. pernah tahu makanan ini, tapi Perintil aku jadi daging. penasaran. Iya, perintil Oke, daging. Oke. Pilih selamanya cuma bisa ngomong bisik-bisik atau harus teriak-teriak? Bisik-bisik sih. Oke. Kontrak-kontrak. Kalau lagi capek kerja, pengen makan? Dimsum. Dimsum, bener-bener dimsum. Oke. I love dimsum. Oke. Mendingan keinjek keinjek mainan kayu anak kamu selama Oke. seminggu, jadi tiap kali jalan gitu. atau baju kamu dicoret-coret pakai spidol, harus pakai baju yang tercoret-coret spidol selama seminggu. Baju spidol nggak apa-apa. It's painful ya untuk Painful, mendingan kayak oke ini part of the karyanya. art ya Iya. kan. Oke. Might as well make it a fashion. Iya kan? Nggak apa-apa dong. Iya. Bener. Oke, alright. Kalau begitu, so I've had so much fun talking to you today. Belajar banyak banget dari gimana kamu jalanin dan blank juga, and how you grow through it dari yang pemalu sampai sekarang. Mungkin gak tau Kayak bocor. Iya kayak bener-bener kayak aku ketemu orang kayak bocor aja. ya. Dan and how your role change for the better setelah Iya, punya anak juga, gitu. banget. Dan bagaimana kamu seneng appreciate bagaimana your team grows with you gitu ya. Jadi banyak banget cerita-cerita menarik, senang sekali. Thank you so much So for do I. coming Thank to you so much. podcast Nyalon. Thank you so much everyone for listening, and I'll see you next time.